Demi memuluskan skenario palsu kematian Brigadir J, Ferdy Sambo diduga kucurkan dana besar-besaran. Tapi itu bukan sebagai tuduhan. Itu adalah informasi saya sampaikan, ya. Kemudian itu adalah satu pertanyaan, apakah ada aliran dana ke DPR dan juga ke Kompolnas, ya. Itu betul. Kasus tersebut adalah janggal, ya. Sehingga kami kemukakan itu dan terus kami kawal. Kemudian IPW mendapat informasi kanan kiri yang walaupun tidak ada buktinya, ya, ternyata klop dengan beberapa yang kami sampaikan. Kalau mendapat informasi ya sampaikan saja ke publik, jangan sepotong-sepotong. Dari mana informasi ini, begitu kan? Kemudian informasinya apa saja? Apakah uang saja mengalir atau bagaimana? Jangan bilang saya mendapat informasi, ya. Tapi informasi dari siapa? Bagaimana informasinya? Kapan? Di mana disampaikan dan sebagainya? Kan harus clear gitu. Itu kalau kita memiliki adab. Kalau ada bukti-bukti yang menjurus kepada tindak pidana, ada aparat penegak hukum yang bisa menelusuri dan menindaklanjuti temuan itu. Jadi serahkan saja kepada institusi negara untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Tim Sus dalam hal ini Katim Sidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka FS di Mako Brimob. Secara teknis nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirbidum. Kemudian juga pada hari ini juga telah dilaksanakan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka Saudara KM, Saudara RE, dan Saudara RR. Irjen Ferdy Sambo diduga mengucurkan dana besar-besaran kepada berbagai pihak demi memuluskan skenario palsu yang dibuatnya soal kematian Brigadir J. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso. Dalam keterangannya, Sugeng mengaku mendapatkan bocoran informasi soal dugaan tersebut. Jadi saya dapat informasi ada pengucuran dana besar-besaran untuk cipta kondisi pada skenario Ferdy Sambo itu diterima semua pihak, kata Sugeng. Salah satu bukti penyuapan itu adalah adanya pengakuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Ketua LPSK Hasto Atmojo Saroso sebelumnya juga telah mengungkapkan bahwa Irjen Ferdy Sambo telah berupaya melakukan penjongkokan ke lembaganya dengan menyodorkan 2 amplop tebal diduga berisi uang. Menurut Hasto, Ferdy Sambo nekat menjongkok LPSK demi meloloskan permohonan perlindungan yang diajukan oleh istrinya Putri Chandrawati. Hasto memastikan bahwa 2 amplop yang diduga berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya tersebut langsung ditolak dan dikembalikan. Selain ke LPSK, IPW juga mendapatkan informasi dugaan dana yang mengalir ke DPR, namun hal tersebut belum dapat dipastikan. Ya, adanya bagi-bagi uang oleh Ferdy Sambo disebut IPW harus menjadi catatan penting bagi tim khusus Polri. Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR, dan seorang ART bernama Kuat Ma'ruf disebut dijanjikan uang oleh Irjen Ferdy Sambo usai membunuh Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Uang itu diberikan kepada mereka sebagai uang tutup mulut. Ya, sumber Kompas.com di lingkungan Polri membenarkan bahwa Ferdy Sambo menjanjikan uang kepada Barada E, Bribka RR, dan juga Kuat Ma'ruf. Barada E dijanjikan uang 1 miliar rupiah, sementara Bribka RR dan Kuat Ma'ruf masing-masing 500 juta rupiah. Hanya saja uang yang dijanjikan Ferdy Sambo itu tidak pernah mereka terima. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat atau Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetya mengatakan tim khusus masih mendalami perihal uang yang dijanjikan Sambo itu. Dedi menjelaskan tim khusus saat ini masih fokus pada peran Sambo yang menyuruh Barada E untuk menembak Brigadir J. Diketahui Sambo telah mengakui bahwa dirinya lah yang merancang pembunuhan Brigadir J. Sambo mengaku marah karena Brigadir J melukai harkat dan martabat keluarganya di Magelang. Dia pun menyuruh agar Barada E menembak Brigadir J. Setelah itu Sambo menembakkan pistol Brigadir J ke dinding agar seolah
seolah-olah terjadi insiden baku tembak. Dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J ini, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Ferdi Sambo, Baradae, Kuat Ma'ruf, dan juga Bribka RR. Keempatnya dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat atau Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan tim khusus masih mendalami perihal uang yang dijanjikan Sambo itu. Dedi menjelaskan tim khusus ini saat ini masih fokus pada peran Sambo yang menyuruh Baradae untuk menembak Brigadir J. Diketahui Sambo telah mengakui bahwa dirinya lah yang merancang pembunuhan Brigadir J. Sambo mengaku marah kepada Brigadir J karena telah melukai harkat dan martabat keluarganya di Magelang. Dia pun menyuruh agar Baradae menembak Brigadir J. Setelah itu Sambo menembakkan pistol Brigadir J ke dinding agar seolah-olah terjadi insiden baku tembak. Dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J ini, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Ferdi Sambo, Baradae, Kuat Ma'ruf, dan juga Bribka RR. Keempatnya dijerat dengan pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Mereka terancam hukuman pidana seumur hidup dan mati. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan cara sejumlah personel Polri untuk menyampaikan keterangan yang keliru di awal kematian Brigadir J adalah bentuk pelanggaran kode etik dan bisa dipidana. Diketahui kronologi dengan skenario polisi tembak polisi di rumah dinas Irjen Polisi Ferdi Sambo pertama kali disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan. Ia membeberkan kronologi awal peristiwa yang direkayasa oleh Ferdi Sambo. Menanggapi hal tersebut, Kadif Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo memastikan tak ada unsur etik ataupun pidana untuk sanksi. Karopenmas pun tak akan diperiksa oleh tim khusus atau tim sus Polri. Dedi juga menjelaskan yang datang ke lokasi saat itu adalah Karoprovos Divpropam Brigjen Benny Ali dan Kapolres Jakarta Selatan yang saat itu dijabat oleh Kombes Polisi Budi Herdi Susianto. Keduanya pun telah dikenakan sanksi berupa etik dan sanksi dimutasi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit. Ferdi Sambo akhirnya membeberkan alasan motif pembunuhan Brigadir J alias Brigadir Joshua. Bukan karena dugaan pelecehan seksual, Ferdi Sambo mengaku emosi memuncak karena kejadian di Magelang. Laporan Putri Chandrawati, sang istri Muhammad Ferdi Sambo, memerintahkan Baradae dan Brigadir RR untuk menghabisi Brigadir J. Dilansir dari Tribun News, Brigjen Andirian mengatakan Ferdi Sambo marah dan emosi mendengar pernyataan Putri Chandrawati terkait Brigadir J. Putri Chandrawati disebut mendapatkan perlakuan yang melukai harkat dan martabatnya di Magelang oleh Brigadir J. Brigjen Andi menambahkan akibat dari laporan tersebut, Irjen Ferdi Sambo kemudian merencanakan pembunuhan bersama tersangka lain yakni Baradae dan juga Bribka Rizal. Sementara itu, Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Joshua atau Brigadir J, angkat bicara terkait hasil pemeriksaan Ferdi Sambo yang menyatakan motif pembunuhan karena adanya tindakan asusila. Apa mungkin Joshua bisa berbuat begitu? Sedangkan di Magelang kan bukan berdua, ada juga yang lain, katanya pada Kamis kemarin. Ia pun menuding pernyataan Ferdi Sambo hanya sandiwara karena sejak awal pernyataannya pun juga telah berubah-ubah. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan hasil pemeriksaan Ferdi Sambo terkait dengan motif pembunuhan yang dilakukan kepada Brigadir J. Dedi Prasetyo mengatakan berdasarkan hasil BAP yang dikatakan Ferdi Sambo alasan dirinya merencanakan pembunuhan ini karena tersulut emosi setelah mendapatkan cerita dari istrinya bahwa ada tindakan asusila yang dilakukan oleh Brigadir Joshua kepada istrinya saat di Magelang. Samuel merasa kecewa, heran, dan bingung dengan pernyataan tersebut. Kalaupun seandainya benar Brigadir Joshua melakukan kesalahan, apakah pantas jika harus diperlakukan seperti itu? Apakah seandainya salah? Kalau memang salah, apa harus disiksa seperti itu? Seandainya salah anak saya ya sudah lumpuhkan, penjarakan, kalau perlu pecat, jangan membabi buta. Manusia anak saya itu ada haknya untuk hidup, kata Samuel. Ya, sementara itu Kompolnas Benny Mamoto merasa malu setelah dirinya tertipu siasat licik Ferdi Sambo. Benny Mamoto selaku Ketua Kompolnas merasa geram dengan ulah Ferdi Sambo dalam kasus kematian Brigadir J. Mantan penyidik Densus 88 anti teror Polri ini merasa tertipu dengan skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo. Kini Benny pun mendapatkan banyak kritikan karena sebelumnya telah menepis kejanggalan peristiwa tersebut dan ia bahkan diminta mundur dari Kompolnas. Atas banyaknya kritikan yang ditunjukkan kepada Benny, akhirnya pun Benny meminta maaf kepada publik.